Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuzia Nur Fauzia dengan NIM 301250118 dari kelas C25 S1 Hukum. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah kecerdasan emosional yang diampu oleh Bapak dosen Diyar Ginanjar SHMH. Pada tugasnya, kita itu disuruh untuk menjelaskan kembali video yang sudah diberikan, yakni video mengenai orang dengan EQ rendah dan juga tinggi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Fahrudin Faris, MAG. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, ngobrolin soal kecerdasan emosional yang rendah. Dari video yang sudah saya tonton, saya mendapatkan beberapa poin yang menjadi ciri orang dengan EQ yang rendah. Yang pertama itu, suka mencari kambing hitam atau menyalahkan orang lain. Pada situasi yang pertama, ketika orang sedang tidak nyaman dan juga ruwet gitu ya, seringkali mencari kesalahan-kesalahan pada orang lain dan mencari pembenaran atas dirinya sendiri, dan merasa seolah dirinya itu ada yang membuat gelisah atau sakit hati. Padahal urusan gelisah dan sakit hati itu tergantung diri kitanya ya. Yang kedua, sulit untuk mengungkapkan perasaan. Contoh, ketika suka, takut untuk bilang suka. Ketika benci juga takut untuk bilang benci. Atau ketika kita lagi sedih tapi enggan untuk menunjukkan kesedihan gitu ya. Nah, seringkali orang pada situasi ini itu sulit menemukan ekspresi yang pas agar tidak menyakiti sekitar gitu, dan akhirnya itu timbullah perasaan untuk memendam gitu. Yang ketiga, suka menyerang, mengkritik, dan agresif. Ini itu alamatnya kesulitan untuk berempati, dimana orang pada situasi ini gitu ya, keadaan ini seringkali berspektif bahwasanya perspektif yang paling benar adalah dirinya sendiri dan yang lain dianggap salah lalu diserang, padahal itu tuh tidak boleh ya. Yang keempat, sering memberikan analisis rasional atau mendominasi. Contoh, pernah nggak kalian curhat baru 3 detik tapi sudah dinasehati 30 menit? Nah, itu tuh tandanya dia itu ingin mendominasi, ingin orang lain ikut dia dan juga memposisikan diri lebih tinggi. Intinya dia itu ingin mengontrol. Yang kelima, tidak jujur soal perasaan. Mirip poin yang kedua. Kalau yang kedua itu sulit mengungkapkan, kalau yang kelima itu tidak jujur. Berarti jatuhnya itu ke berbohong ya. Entah itu berbohong mengenai perasaan untuk kepentingan, kebaikan, atau memang kejahatan gitu, kayak nggak tahu ya. Lebih sederhananya lagi, ketika bilang cinta tapi aslinya ya kalian bisa deskripsi sendiri lah ya. Itu tuh menjadi salah satu ciri gitu yang membuktikan bahwasanya dia itu memiliki kontrol yang rendah, emosional yang rendah gitu. Yang keenam, pendengar yang jelek. Mereka itu enggan untuk mendengarkan gitu ya, nggak betah untuk mendengarkan. Kalaupun ia didengar, seringkali ada interupsi, suka debat, dan juga menyela omongan. Itu artinya ya mengontrol kita lah ya. Ketika dalam pembicaraan pun yang dicari bukan kebenaran, tapi menang atau kalahnya gitu. Yang ketujuh, sering pesimis dan juga mengeluh. Mereka itu seringkali merasa dunia ini tidak adil, mengeluh karena yang dilihatnya itu hanya yang jelek-jeleknya saja, sehingga pesimis dalam kehidupan gitu. Yang kedelapan, kaku dan sulit beradaptasi. Tentu saja ya, orang yang kaku itu sulit beradaptasi terhadap perubahan dalam hidup. Karena kata beliau juga, orang yang kaku itu berat dan mudah patah. Maka kalian itu jangan kaku gitu. Jadilah seperti sabuk yang bisa digunakan dalam keadaan apapun gitu ya. Yang kesembilan, relasi tidak harmonis. Nah, menyangka fakta bahwasanya kita itu adalah makhluk sosial gitu ya, sehingga menjadikan mereka itu lebih sayang kepada binatang ataupun benda daripada kepada manusia atau sesama kita gitu ya. Yang ke-10 atau yang terakhir itu suka menghina dan menjelekkan orang lain, dan ketika melakukan perbuatan tersebut itu menimbulkan perasaan puas gitu, padahal kan itu tuh tidak bisa dibenarkan ya. A few moments later.
Oke, kita ganti pembahasan ya. Kalau tadi kita sudah bicara mengenai orang dengan EQ yang rendah gitu ya, atau kecerdasan emosional yang rendah. Sekarang kita bicara orang dengan EQ yang tinggi gitu ya. Ada poin-poin yang saya dapat ya. Yang pertama, jujur dan terbuka soal perasaan gitu ya, atau belak-belakan tapi bukan yang sembarangan. Contoh, ketika iya dia akan bilang iya, ketika tidak pun dia akan bilang tidak. Yang kedua, mengendalikan bukan didominasi gitu ya. Merasa kecewa dan sedih itu hal yang manusiawi gitu ya, tapi orang dengan EQ yang tinggi tidak akan membiarkan dirinya atau kehidupannya itu didominasi oleh kekecewaan yang kecil dan mengakibatkan kehidupannya itu hancur atau acak-acakan dengan kekecewaan kecil tersebut gitu ya. Yang ketiga, peka terhadap syarat non verbal. Orang dengan ciri-ciri ini itu memiliki kepekaan yang tinggi gitu ya. Tidak hanya bisa membaca isyarat yang melalui kata-kata tapi juga keadaan. Contoh, ketika sesi pembelajaran gitu ya, ada audiens yang ngantuk, itu akan menunjukkan tidak dengan berkata ngantuk gitu ya, tapi dengan menguap atau apa gitu ya. Yang keempat, mandiri dan mampu memotivasi diri sendiri atau self motivate. Nah, mereka itu melakukan segala sesuatu atas dorongan diri sendiri, bukan orang lain gitu ya. Lebih baik seperti itu. Yang kelima, optimis dan nyaman bicara perasaan gitu ya. Artinya itu percaya diri dan berani untuk berkata, tidak malu-malu gitu ya, karena jangan malu untuk mengungkapkan perasaan gitu ya. Yang keenam, suka merenungi diri atau bermuhasabah gitu ya, mengevaluasi diri sendiri, berpikir apakah tadi emosinya sudah pas atau belum, sudah sesuai atau belum gitu ya, atau bahkan terlalu berlebihan gitu ya. Jadi dievaluasi oleh diri sendiri. Yang ketujuh itu tangguh atau memiliki ketahanan emosi yang ya tangguh gitu ya. Ya mungkin hanya sekian yang sudah dapat saya tangkap gitu ya, dari kecerdasan emosional yang rendah dan juga tinggi. Kurangnya mohon dimaafkan, dan juga lebihnya boleh kalian mencari selebih-lebihnya daripada saya gitu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.